Gerah, Pak. Ya, Dibuka sedikit ya jendelanya biar sedikit segar. tidak usah. Terlalu susah kawannya kalau ditutup. Adilah, jangan aku kembali. Mau apa, Pak? Ada apa? Kau akhir-akhir ini cepat sekali marah. Aku tidak suka berbicara dengan kau. Baiklah, Pak. Tunggu dulu. Ya, Kau mesti peringati Sulita. Anak itu kian hari kian menjadi liar. ada apa dengan Sita, Pak? Tadi pun dia mengeluh karena katanya kau marahin dia lagi. Sudah selayaknya kau berdamai dengan dia. Berdamai. Dia yang seharusnya berdamai denganku. Anak itu bukan seperti anak itu. Mengapa kau berperasaan demikian? Aku tidak tahu. Kian hari mulutnya berbau racun. Tadi dia berkata rumah ini seperti rumah penjara dan aku kepala penjaranya. Apakah ada yang salah? Kau tidak tentram. Apakah ada yang salah? Aku bukan seorang yang lemah. Aku kuat. Kalau kau bisa melarang Sulita bergaul dengan teman-temannya itu yang selalu tahu politik, nah itu baru tidak ada yang salah. Tapi hal itu pun bisa menguntungkan kedudukanmu, bukan? Dengan aktifnya Sulita di kesatuan aksi, gengsimu akan naik di matamu. Saat ini, orang-orang memuja perjuangan para mahasiswa itu. Kau akan lepas dari sorotan dan gugatan. Bukankah gitu menurutmu? Kau tidak berwibawa. Maaf Bu, aku makan duluan. Kau akan pergi lagi? Pertemuan itu belum selesai. Aku pulang hanya untuk makan dan singgah saja. Ibu sedang menulis apa? Ini penting, Sulita. Kau sampaikan surat ini ke alamat yang tercantum di sini. Kau jangan berbicara apa-apa dengannya kepada orang lain. Mengerti? Baiklah, tampaknya penting betul ya Bu. Tentu akan kusampaikan. Ada yang lain lagi? Duduklah, Sulita. Ibu ingin berbicara kepadamu. Soal apa Bu? Sulita, bagaimana perasaanmu terhadap bapakmu? Kenapa Bu? Tidak apa-apa, ibu hanya ingin tahu perasaanmu. Biasa. Tapi, mengapa kau tadi mengatakan bahwa rumahnya adalah rumah penjara dan bapakmu lah kepala penjaranya? Coba jawab, Sulita. Cukup beralasankah kata-katamu itu? Karena ayah selalu bertindak keras, selalu main perintah saja. Hanya itu, tidak ada yang lain? Ayolah anakku, kau harus jujur pada dirimu sendiri. Hanya itu, tidak ada yang lain? Tidak. Tapi dengan kata-katamu itu, mengapa kau milih kata penjara dan bukan yang lain? Itu hanya perumpamaan saja Bu. Mengapa kau milih perumpamaan penjara dan bukan perumpamaan yang lain? Lagi pula, mengapa kau suka main perumpamaan segala? Coba jawab, Sulita. Oh, anakmu hanya merasa kebetulan saja untuk memilih perumpamaan itu Bu. Ibu ada apa? Mengapa ibu sangat keberatan Sulita memakai perumpamaan itu? Baiklah, kau tidak setuju bapakmu diangkat menjadi wali kota, bukan begitu, Sulita? Maksudku masih banyak calon lain yang lebih baik dari ayah. Apakah bapakmu tidak cukup baik? Maaf Bu, aku tidak bermaksud melukai hatimu. Mengapa kau memusuhi bapakmu sendiri, Sulita? Aku tidak memusuhi ayah Bu. Ibu tentu bisa maklum sendiri bukan? Kita pada saat-saat seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, yang etikanya baik dan rela berkorban demi kepentingan rakyat, yang juga melakukan kewajiban mereka dalam segala bidang tanpa pamrih. Apa bapakmu bukan pemimpin yang jujur? Apa bapakmu tidak sempurna etikanya untuk membela rakyat? Kalau dia bukan pemimpin yang sempurna dan baik, orang tidak akan mau menyerahkan kepemimpinan partai kepadanya, Sulita. Jabatan itu bisa dibeli dengan uang dan pembohongan Bu. Soal itu engkau bisa merenungkannya sendiri. Tapi bukankah aku layak untuk menentukan apa yang layak aku perbuat? Bukankah aku layak untuk menentukan siapa yang aku benci, termasuk ayahku sendiri kalau orang itu nyata-nyata? Dari mana kau dapat kata-kata yang tidak layak itu, Sulita? Dari hati nuraniku Bu. Hati nuranimu? Tidak mungkin. Hati nuranimu akan membisikkan kasih kodrati seorang anak kepada orang tuanya. Tidak mungkin dari hati nuranimu, Sulita. Apakah ada seorang yang datang kepadamu dan menceritakan sesuatu yang buruk, yang membuatmu merubah pandangan dan sifatmu? Engkau berterus terang, Sulita. Apakah ada seorang yang datang kepadamu, Sulita, bertangan satu, cacat, pucat, dan terpincang-pincang dengan tongkatnya? Ibu, dari mana ibu tahu? Dari mana? Bayangan masa lampau, anakku. Bayangan masa lampau yang kini menunjukkan tunjuknya kepada kita semua. Engkau sadarlah, Sulita, bapakmu dalam bahaya akan jatuh, dalam bahaya akan dihina-hina di mata zaman kini. Ibu,
Kau tahu Sita, lelaki yang datang kepadamu adalah setan, iblis yang akan merebut semua kebahagiaan keluarga kita, yang akan menghancurkannya. Tidak, bukan. Dia bukan iblis. Dia bukan orang jahat. Kau tahu dari mana bahwa dia bukan orang jahat? Tahu dari mana kau? Matanya menatapku dengan kasih yang lembut, tulus, dan ikhlas. Belum pernah ku terima tatapan yang seperti itu, bahkan dari ayahku sendiri. Aku ingat pagi itu kurang lebih sebulan yang lalu orang itu datang kepadaku. Engkau Sulita? Jangan takut. Tubuhnya yang tidak sempurna, tangannya yang tinggal sebelah, dan yang sebelah lagi menopang tongkatnya. Kekurangan pada tubuhnya itu seperti tidak ada jika aku melihat mata pada sinar matanya. Terima kasih. Terima kasih anakku, kau telah turun ke jalan seperti kami dulu. Juga kau menyerukan seperti apa yang kami serukan. Memperjuangkan apa yang kami perjuangkan dulu. Menyerahkan jiwamu seperti kami menyerahkan jiwa kami. Terima kasih anakku. Engkau telah menghidupkan jiwa kami ke dalam jiwamu. Aku yang menangis melihat pejuang yang cacat itu. Aku yang memeluknya, mendekapkan kepalaku kepadanya yang bertubuh cacat tetapi mempunyai jiwa pejuang yang gagah itu. Ingin kuucapkan janji. Cukup Sulita, kau telah terkena sihirnya. Baiklah Bu, kau jangan pergi dulu. Maafkanlah aku, Bu, namun kejadian ini terlampau berat bagiku dan terlampau pahit. Kejadian apa Sulita? Kejadian apa? Lelaki itu bercerita apa padamu? Ibu ingin tahu, berceritalah. Tentang ayah. Baiklah Sulita. Engkau anakku. Baiklah Bu, aku harus pergi. Kawan-kawanku di markas tentu sudah menunggu. Lagi pula aku harus menyampaikan surat ibu segera kan? Engkau anakku Sulita. Ya Bu. Kau jangan marah kepada ibu ya nak. Tidak Bu. Baiklah, kau sampaikan surat itu secepatnya.